Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang virus H1N1 atau biasa disebut flu babi. Virus H1N1 merupakan virus influenza A yang umumnya menyebabkan flu kepada manusia pada tahun 2009. Dan virus ini erat kaitannya dengan penyebaran virus flu Spanyol pada tahun 1918. Secara morfologi, ciri-ciri virus H1N1 yaitu 1. Memiliki selubung dengan diameter nanometer. 2. Mengandung genom RNA beruntai tunggal. 3. Memiliki envelope berupa lipid bilayer yang permukaannya terdapat protein transmembran glikoprotein, yaitu hemaglutinin atau HA dan neuraminidase atau NA. Kedua protein ini digunakan sebagai identifikasi kode subtipe flu burung yang banyak jenisnya. Siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut sebagai siklus litik. Replikasi virus H1N1 menggunakan daur litik terdapat beberapa fase yaitu 1. Fase adsorpsi 2. Fase penetrasi 3. Fase sintesis 4. Fase perakitan 5. Fase lisis. Berikut penjelasan masing-masing fase. 1. Fase adsorpsi. Pembiakan phage dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel inang. Virus mengidentifikasi dinding sel inang tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Tahapan ini melibatkan reseptor sel inang, reseptor binding site atau RBS. Reseptor ini yang berperan dalam infeksi virus flu tersusun atas glikoprotein atau glikolipid yang mengandung gugus terminal sialil galaktosil. 2. Fase injeksi. Setelah hemaglutinin virus H1N1 berikatan dengan RBS sel inang atau hospes, maka virus akan masuk melalui fusi envelope virus dengan membran endosomal sel inang. Proses ini memerlukan bantuan protease sel inang untuk mengaktifasi prekursor hemaglutinin atau HAO menjadi fragmen 1 atau HA1 dan fragmen 2 atau HA2 yang dapat menyebabkan virus melepaskan ribonukleoproteinnya ke dalam sel inang. Bagian tubuh virus lainnya terlepas dan tidak berfungsi lagi. 3. Fase sintesis. Pelepasan materi genetik yang kemudian diikuti dengan proses transkripsi menjadi RNAM atau RNA messenger yang siap untuk ditranslasi menjadi bagian-bagian tubuh virus. Tahap ini membutuhkan mekanisme kaskade yang melibatkan protein kinase yaitu ERK1/2 melalui jalur RAS, RAF, MEK, ERK. 4. Fase perakitan. Bagian-bagian yang telah terbentuk dirakit sampai terbentuk satu unit virus. Dalam satu sel inang dapat mencapai unit virus baru. ERK ini berperan pada saat pengiriman ribonukleoprotein atau RNP yang telah direplikasi di nukleus sel inang ke sitosol. Bagian virus H1N1 yang mengaktifasi ERK adalah hemaglutinin atau HA yang terakumulasi di membran sel pada tahap perakitan. 5. Fase lisis. Hemaglutinin menempel pada lipid RAF dan kemudian mengaktifasi kaskade ERK melalui PKC atau protein kinase C. Kondisi ini akan mempercepat pertumbuhan virus H1N1 melalui proses transkripsi gen. Usai mengalami perakitan virus H1N1, maka virus tersebut akan dilepaskan melalui proses penguncupan atau budding yang selanjutnya akan menginfeksi sel-sel yang lain dan keluarnya virus-virus baru. Penularan virus H1N1 mirip dengan virus influenza lain, yaitu jika terhirup droplet dari penderita yang bersin atau batuk. Penularan juga bisa terjadi jika droplet yang mengandung virus menempel di mata, hidung, serta mulut seseorang yang sehat.
Gejala pada babi yaitu peningkatan suhu tubuh, depresi, batuk, keluar cairan dari hidung atau mata, bersin, susah bernafas, mata merah, tak mau makan. Gejala pada manusia, demam, lesu, kurang semangat, batuk, hidung meler, radang tenggorokan, mual, muntah, diare. Tahap lanjut terjadi sesak nafas. Kematian terjadi akibat kegagalan pernafasan. Pada umumnya, penderita virus H1N1 atau flu babi yang gejalanya masih ringan dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk meredakan keluhan. Beristirahat dengan cukup, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, mengonsumsi yang bisa meredakan demam atau rasa nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol. Meski demikian, ada sebagian kasus flu babi yang membutuhkan penanganan di rumah sakit, terutama jika penderita memiliki risiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Dokter biasanya akan memberikan obat antivirus seperti oseltamivir, zanamivir, peramivir, zaloxavir. Jangan bepergian bila sakit. Bila ada anggota keluarga yang mengidap flu, pastikan hanya kamu atau salah satu anggota keluarga yang merawatnya. Rajinlah mencuci tangan dengan air dan sabun. Akan lebih baik lagi menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol bila perlu. Jangan menyentuh daerah mukosa tubuh seperti mata, hidung, ataupun mulut, apalagi bila tangan dalam keadaan kotor. Kenakan masker bila di sekitarmu ada pengidap flu. Tutuplah mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin. Lalu buanglah tisu ke tempat sampah usai digunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan pengejaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.